Shalom alaihim bisem Yesus Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Saat ini di hadapan saya ada yang bernama Pak Almaidah. Pak Almaidah, Siap. yang kasih nama Bapak Almaidah itu siapa? Bapak saya. Bapak saya. Iya, nama asli Almaidah. Almaidah, mantap sekali itu ya. Nah, Almaidah itu artinya bahasa Indonesia apa sih? Almaidah itu artinya aneka hidangan, Pak. Oh. Alnya itu kumpulan, Maida itu makanan atau hidangan. Jadi kumpulan makanan, kumpulan hidangan. Jamuan ya. Ya, jadi kalau ada saya itu kenyang terus, Pak. Karena Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Pelayanan yang disediakan Tuhan untuk Pak Almaidah ini kelihatannya khusus juga ya. Betul, Pak. Sangat khusus. Karena latar belakang kali ya. Ya, Latar betul. belakangnya dulu apa? Dukun ya? Jadi begini, bapak saya ini dukun. Bapak saya kan menurut silsilah keturunan dari Raja Bali. Dan ibu saya ini keturunan dari Raja Solo. Jadi saya punya sebenarnya punya gelar. Ya, tapi kita nggak pakai gelar itu. Dan bapak saya dukun, dari 7 bersaudara itu saya yang terpilih untuk menjadi dukun. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus jadi dukun. Jadi saya belajar Pak Jun dari mulai puasa 1 hari sampai 40 hari, sampai ngebleng rawat, sampai dikubur tuh puasa 40 hari saya untuk menemukan, untuk mendapatkan ilmu pamungkas itu. Betul. Supaya bisa jadi dukun yang Betul. jos gitu Betul. ya. Nah, saya nggak puas ilmu dari bapak saya cari ilmu juga di Cikupa. Saya dapat al-hikmah, saya dapat ilmu juga dari Baduy, yang Maung Pundung, yang Pangurungan segala macam. Terus saya bertapa di salah satu gunung yang ada di Malingping, namanya Gunung Kencana selama 1 minggu. Di situ saya diangkat jadi anaknya Raja Jin di gunung itu. Waduh. Ya, jadi komplit Pak Jun. Jadi saya menguasai dari bapak saya, dari Cirebon juga saya belajar, dari Baduy, dari beberapa tempat. Jadi ibaratnya saya ini pengen menjadi orang nomor 1 gitu di dunia ini. Sebagai dukun ya. Dan itu tercapai Pak Jun. Karena bapak Jin saya itu mengatakan, nanti kalau kamu berurusan dengan siapapun, kalau ada yang ganggu kamu, itu urusannya sama saya. Kamu tinggal diem aja. Kamu nggak usah berperang, nggak usah kamu melawan. Itu saya yang melawan. Nah, setelah saya bertobat, ayat ini saya temukan di Keluaran 14 ayat 14 Pak Jun. Jadi aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Nah, setelah saya menguasai ilmu Pak, tujuan saya ini ingin santetin orang Kristen. Setelah saya mau santetin orang Kristen, kok nggak ada yang kena. Ada apa di dalam orang Kristen ini? Ini saya pelajari Pak Jun. Saya pinjem Alkitab teman saya, dan saya pelajari, ternyata saya banyak dapat ayat, terutama di Bilangan 23 ayat 23, bahwa kamu ini keturunan Yakub, kamu keturunan Israel yang sudah dibaharui, dan di dalam kita ini tidak akan mempan oleh santet, guna-guna, dan lain-lain Pak Jun. Kenapa kita nggak mempan oleh santet dan guna-guna dan serangan iblis? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 itu berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Yang kedua Pak John, juga ada ayat yang mengatakan Lukas 10 ayat 19, bahwa sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Ular itu iblis. Dan kuasa untuk menginjak kalajengking. Kalajengking itu penguasa roh-roh yang ada di bumi. Dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Apalagi di Mazmur 60 ayat 14, bahwa bersama Allah kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Apalagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, barang siapa lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Dan di Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan yang luar biasa. Bahkan yang lebih besar, kata Tuhan Yesus. Kita akan melakukan perbuatan yang lebih besar, karena aku pergi kepada Bapa. Jadi kita ada di dalam Yesus ini, kita memiliki kuasa Pak Jun. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kuasa? Karena di dalam Matius 28 ayat 18 juga berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi, nah ini pas juga Pak Jun, dengan cocok dengan Al-Quran, Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Iskalatil malaikatu ya Maryama inaloha yubasirukui min husmuhul wajihan vidunia wal akhirati wa minal mukrubin. Artinya begini, sesungguhnya malaikat sudah memberi kebahagiaan kepadamu wahai Maryam, bahwa Allah telah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Isa Al-Masih. Dia adalah seorang yang terkemuka, terbesar, teragung di bumi dan di surga, dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Quran dan Alkitab ini kalau kita sejajarkan banyak ayat-ayat yang memiliki kesamaan Pak.